Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS Succession Closing. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali, Pak. Siap, Mas Devin. Ya, ada Bapak Budi dari Jambi menanyakan UAS kita, baru saja kita bahas. Kita beralih Ya, ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa Bapak Riki dari Surabaya. Arto, saya masih nyangkut di 11.350 di hall atau bagaimana strateginya? Analisis Anda untuk un- Arto, Pak Gabe. untuk Arto sendiri nyangkut, ya, entry-nya di level berapa, Mas? 11.350 Pak, penutupan hari ini 11.000, oke. 10.925. Siap. Kalau misalnya untuk Arto sendiri, sampai saat ini kami sudah melihat ada, untuk beberapa waktu lalu itu masih ada pola akumulasi. Kita lihat duit-duit besarnya pun masih masuk di saham ini, tetapi setidaknya sejak awal minggu, itu mereka udah mulai masuk ke fase distribusi, yang mana kita ngelihat duit besarnya ini terlihat perlahan-lahan memanfaatkan kenaikan untuk jualan, bukan Ya, untuk diambil lagi. Jadi ini cukup, ya cukup perlu diantisipasi lah. ketika punya di Seperti 11.350, kalau menurut rekomendasinya Pak. saya untuk ke 11.000, manfaatkan dulu aja posisi kenaikan beberapa hari ke depan. Kalau Ya, misalnya beberapa hari ke depan ada terjadi penurunan dan disertai dengan distribusi juga, mungkin bisa di cut di level 12.000 atau di level 11.700 itu masih achievable menurut saya. baik. Jawaban untuk Pak Riki dari Surabaya. Ya, Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Sulis dari Jawa Tengah. Mohon analisanya untuk saham bank bagaimana prospeknya ke depan. Tadi pun juga sudah sempat kita bahas ya Pak di awal perjumpaan, oke. beberapa perbankan big cap. Tadi juga sudah kita bahas rekomendasinya dan penguatan signifikan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke Bapak Anto yang ada di Lampung. Dari retail ada ACES di 1495. Lebih ke jangka pendek, Pak Yosep. Kalau Asus sendiri, ini mereka sempat mengalami 5 kali berturut-turut turun, mungkin bisa manfaatkan momentum rebound. Ini hari ini pun sudah mulai masuk ke zona hijau, mungkin bisa dimanfaatkan sampai level 1.500. Kalau misalnya reboundnya ini masih berlanjut, bisa dimanfaatkan sampai 1.500, dan mungkin bisa dibatasi di level stop loss 1.350, Iya. di level stop loss 1.350 menurut saya. Baik, sudah ambil posisi 1495 dengan potensi Ya, ke 1.500, profitnya cukup tipis ini, Pak. iya. Ya mungkin kalau misalnya ini ada pembalikan tren, atau misalnya kita mulai melihat lagi ada pola akumulasi yang terjadi, ini bisa berlanjut lah mungkin dari 1.500. Baik, selanjutnya Mungkin ada bisa 1.600. ada Sorry. Jokowi dari Jakarta, perbankan big cap BBRI di 4190. Untuk besok target price-nya berapa? Tadi pun juga sudah sempat kita singgung, Iya, Pak Yosep. Selanjutnya kita akan oke. coba sapa ada Khalid dari Palembang ini. Mau menanyakan Oke. area support dan resisten untuk Pewon, Pak. Lebih ke jangka menengah. Pawon, Pakuan Jati ya, Ya, sebentar. Kalau untuk Pawon sendiri ini mungkin bisa ada rebound, cuman kalau ini sahamnya sempat di tanggal 12 sempat ada penurunan yang luar biasa, yang cukup besar. Ini volatilitasnya juga lagi meningkat, dan mungkin kita bisa manfaatkan rebound, posisi-posisi rebound seperti inilah. Kalau misalnya untuk target price-nya sendiri di harga 550 itu masih achievable menurut saya. baik. Penutupan hari ini di 515 menguat Iya, di 4,25%. Sementara level iya, tertinggi ada di 520. Kemudian level 550 masih cukup achievable untuk iya. Pewon. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Ibu Jenny. Ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Mau tanya Ya. saham Tekim sudah ambil posisi di 14.000. Ini targetnya sampai dengan akhir tahun, Pak Yosep. Oke, saham Tekim sendiri ini masuk dalam, coba sebentar. Ini saham Tekim. Kalau untuk Tekim
dari posisi sekarang mungkin kita bisa coba lebih spekulatif karena memang harganya sudah dari Februari, dari awal Februari dia terus turun dan kita melihat sampai sekarang pun aksi jualnya sudah mulai menipis. Mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk sedikit lebih spekulatif lah di sini. Belum ada akumulasi, belum ada dan distribusi pun sudah mulai mereda. Jadi mungkin bisa coba spekulatif di saham Tekim dengan target price mungkin di level 12.600. Ambil posisi di level atas Pak Yosep, 14.000 Pak. Oh, di level 14.000 ambil posisinya. Oke, kalau di 14.000 mungkin ceritanya cukup berbeda. Iya. Mungkin kalau misalnya dipotong setengah, misalnya kita cut loss setengah dulu, itu akan membantu mungkin dari segi psikologis lah. Oke. Tidak Seperti direkomendasikan itu. averaging down begitu? Tidak, kalau saya tidak merekomendasikan averaging down untuk saham Tekim. Baik, selanjutnya kita beralih ke Yogyakarta. Kita akan coba sapa Bapak Baktiar. Terima kasih Pak Baktiar sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Untuk posisi Pegas 1451. Pegas juga ketika indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, Pegas juga ikut tertekan dan hari ini juga kembali rebound, Pak Yosep. Oke. Kalau Pegas di level berapa, sorry Mas David? 1451 Pak, di level atas juga Pak Yosep? 1451, oke. Ya. Untuk Pegas, kita ngelihat beberapa waktu terakhir juga kami melihat ada inflow dari investor asing yang masuk di saham Pegas. Jadi kalau penguatan yang terjadi sekarang ini menurut kami juga atas partisipasi dari investor asing juga menurut kami masih mungkin kalau misalnya untuk average down, untuk melakukan average down di posisi penutupan saat ini di 1210 masih mungkin. Baik, Pak Baktiar di Yogyakarta ambil posisi 1451, direkomendasikan untuk averaging down di level penutupan hari ini di 1210 untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Pak Yosep, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan dari Pak Baktiar dari Yogyakarta tadi mengakhiri kebersamaan kita dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, terima kasih, sehat selalu Pak. Iya, terima kasih juga Mas David. Baik, Bapak Yosep Gabetua, Simbanjuntak, Senior Analis Creative Trading System, dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sanova dan seluruh keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.